Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9. Jumpa lagi dengan Pak Mas Rokan ya. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke bab 6, yakni materi menyusun teks cerita inspiratif. Baik, sebelum kita masuk kepada inti materi ya, perlu kita ketahui dulu apa sih inspiratif itu atau inspirasi ya. Baik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif atau biasa disebut ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Cerita inspiratif biasanya dibuat oleh seseorang yang sudah dalam taraf bijak. Namun di sini yang perlu anak-anak perhatikan bahwa yang dikatakan sudah taraf bijak itu tidak harus digambarkan dengan orang tua ya. Orang tua berjenggot, membawa tongkat, berbaju putih. Nah, ini juga sudah ada di dalam gambar ya, bukan seperti itu ya. Jadi orang bijak tidak selalu digambarkan yang seseorang kakek berjenggot putih. Namun semua usia bisa saja memiliki pikiran bijak. Bijak dapat dihasilkan oleh pengamatan atau pengalaman yang menyentuh hati. Bijak juga dapat dibentuk oleh perjuangan seseorang ya, perjuangan yang sangat keras namun penuh dengan tantangan ya. Bahkan ini yang perlu diperhatikan, anak SD pun ya, anak seorang yang sedang belajar di SD itu loh ya, yang selalu menabung separuh dari uang jajannya dan setelah seminggu diberikan kepada orang yang menurutnya memerlukan pertolongan. Jadi itu juga termasuk orang yang bijak. Bijak bisa saja pada siapa saja akibat berbuat baik. Jangan diremehkan ya, perbuatan kecil apapun dan oleh siapapun. Jadi dari pemaparan arti dari inspirasi di atas kita bisa tarik kesimpulan bahwa apa sih cerita inspiratif itu? Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberikan inspirasi kebaikan kepada orang banyak. Cerita yang baik dapat menggugah, bahkan cerita yang baik dapat menggugah perasaan, memberikan kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti apa yang dibacanya. Cerita yang mampu menginspirasi seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli dan lebih berempati terhadap orang lain. Jadi di sini anak-anak mohon untuk bisa sampai pada detik ini bisa mulai sudah paham ya. Jadi inspiratif itu merupakan narasi teks yang kata kuncinya itu bertujuan memberikan inspirasi kebaikan kepada orang banyak. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri teks cerita inspiratif ya. Di sini sudah ada nanti ada beberapa, kurang lebih ada 6. Yang pertama, struktur cirinya, struktur teksnya terdiri atas orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan kode. Untuk ciri-ciri ini nanti Bapak akan kupas lebih dalam di slide selanjutnya. Untuk ciri-ciri yang kedua memiliki tema spesifik. Spesifiknya di sini adalah khusus mengenai kehidupan seseorang atau perjuangan yang dikembangkan secara naratif. Naratif itu sendiri adalah secara teks atau cerita. Baik, untuk yang ketiga yaitu amanat atau pesan ya. Dalam teks cerita inspiratif, amanat atau pesan itu adalah menjadi sorotan utama atau tujuan utama dari teks ini dibuat. Yang keempat adalah bersifat naratif. Jadi di sini teks cerita inspiratif itu berisi uraian atau rangkaian kegiatan, rangkaian kejadian dalam hidup seseorang. Jadi anak-anak tolong untuk tidak asing dengan kata-kata naratif. Naratif itu sendiri adalah cerita. Selanjutnya ciri yang kelima yakni tokoh utama dalam teks cerita inspiratif menjadi panutan ya untuk pembacanya. Kalau ini sudah jelas ya. Nomor 6 yaitu tokoh dalam cerita inspiratif ini dapat berasal dari dunia nyata atau fiksi ya. Kalau nyata ya
tokohnya asli, kenyataan. Kalau fiksi itu adalah rekaan, hayalan, ya bisa seperti kayak fabel, itu kadang bisa masuk dalam cerita inspiratif. Itulah keenam dari ciri-ciri teks cerita inspiratif. Silakan anak bisa di pause dan bisa dipahami berulang kali. Baik, untuk selanjutnya anak-anak kita sudah masuk ke dalam struktur teks cerita inspiratif. Adapun struktur yang pertama yakni ada orientasi. Ini merupakan bagian awal yang berisi pengenalan tokoh atau penggambaran situasi. Pengenalan tersebut dapat berupa tempat lahir, kondisi sosial, budaya, atau masa kecil tokoh yang menjadi sorotan dalam teks cerita inspiratif. Struktur yang selanjutnya yakni ada perumitan peristiwa atau ada yang menyebut juga sebagai rangkaian peristiwa. Bagian ini merupakan bagian yang menceritakan secara kronologis apa saja yang dialami oleh tokoh. Namun yang perlu diingat oleh anak-anak, di sini bukan teks biografi, ya, sangat berbeda. Jadi nanti tidak perlu anak-anak itu kalau mau membuatnya tidak perlu menceritakan seluruh riwayat hidup tokoh, ya, yang penting saja. Dan di bagian ini pula juga menjadi peristiwa yang menghantarkan proses menuju kepada konflik atau permasalahan utama. Struktur yang selanjutnya yakni ada komplikasi. Komplikasi merupakan puncak, ya, atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Terjadi permasalahan pada peristiwa yang diceritakan atau komplikasi, anak-anak saya yakin sudah tidak asing lagi. Komplikasi itu simpelnya yaitu masalah tersebut jadi konflik batin tokoh dalam cerita inspiratif. Permasalahan ini pula yang nantinya akan membawa cerita menjadi hal yang membuat pembaca bersemangat atau termotivasi. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi merupakan peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Bagian yang merupakan tahap di mana tokoh menetapkan jalan untuk menghadapi masalahnya. Perjuangan yang telah dilakukan dan dikemukakan melalui tahap ini, permasalahan pun perlahan mulai hilang. Kemudian untuk struktur yang terakhir ada koda. Jadi ini adalah bagian penutup cerita atau juga berisi kesimpulan pesan moral atau bahasa lainnya yaitu amanat gitu aja. Jadi anak-anak bisa lebih mudah untuk mengingat koda. Untuk mengingat lebih mudah lagi struktur teks cerita inspiratif bisa menggunakan singkatan yang sudah Pak Mas siapkan, yakni untuk mengingatnya ada Citycom, ya, Citycom resiko. Jadi Citycom resiko ini dari kata orientasi, C itu orientasi, com itu, ya, orientasi, kemudian T-nya apa? T-nya yaitu peristiwa, perumusan peristiwa. Jadi city itu orientasi, peristiwa, ya, komplikasi, resolusi atau resi, ya, kita singkat resi, dan ko adalah koda. Jadi kita ulang kembali, Citycom resiko, orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resiko, resolusi, dan koda. Itulah kelima ciri-ciri ataupun struktur teks cerita inspiratif. Semoga anak-anak semuanya bisa lebih mudah untuk lebih mengingatnya. Baik, selanjutnya anak-anak kita akan belajar menelaah model dari cerita inspiratif, atau simpelnya kita akan belajar praktek menganalisa struktur dari sebuah cerita. Pada kesempatan kali ini Pak Guru sudah menyiapkan sebuah cerita yang berjudul Garam dan Telaga. Ya, di sini ada anak-anak bisa di stop terlebih dahulu videonya agar bisa membaca lebih detail. Yang pertama di sini merupakan ada orientasi, ya. Suatu ketika hiduplah seorang yang tua yang bijak, ya.
Pada suatu pagi datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung masalah, dan selanjutnya di sini masuk dalam orientasi karena tentunya anak-anak sudah bisa menilai di sini menerangkan gambaran situasi, tempatnya di mana, waktunya kapan. Nah, ini suatu ketika merupakan waktu. Kemudian pagi datang seorang pemuda, nah itu merupakan gambaran ya, situasi dan cerita. Baik, untuk selanjutnya ini berlanjut ceritanya ya. Sekali lagi anak-anak bisa mempause terlebih dahulu videonya untuk membaca cerita lanjutannya. Baik, ini bisa cerita ini ya, bisa dikatakan masuk ke dalam perumitan masalah. Tentunya anak-anak bisa menilai sendiri ya, di sini tanpa membuang waktu orang itu menceritakan semua masalahnya. Ini sudah jelas menceritakan, tadi sudah Pak Guru sampaikan di awal bahwa perumitan masalah itu mengisahkan tokoh dan peristiwa. Sekali lagi menceritakan kisah tokoh dan peristiwa. Nah, disinilah ini sudah ada ya, tanpa membuang waktu orang itu menceritakan semua masalah dan sampai bagian bawah ini ya, sampai tepi telaga yang tenang dan yang tenang itu. Inti dari cerita ini yang bagian perumitan masalah adalah si pemuda tadi itu cerita tentang kehidupannya penuh dengan masalah itu datang silih berganti. Kemudian si Pak Tua menyuruhnya untuk ya menaburkan garam, mengambil gelas dan ditaburkan garam itu ke dalam gelas. Di situ si pemuda atau tamunya tadi disuruh minum ya, jadi rasanya pahit sekali ya, sambil meludah ya. Pak Tua itu sedikit tersenyum lalu ia mengajak tamunya untuk pergi. Nah, selanjutnya di bagian komplikasi ini, selanjutnya ini sudah next, anak-anak bisa mempause terlebih dahulu. Bagian komplikasi ini, kenapa kok ini dikatakan komplikasi atau komplikasi tadi itu kan dengan inti cerita, tempatnya. Di sini karena sudah dikisahkan, di sini adalah tempatnya inti cerita itu, yaitu di telaga. Pak Tua itu mengajak si pemuda tadi ke sebuah telaga, kemudian menaburkan garam yang digenggamnya. Kemudian si pemuda tadi disuruh minum dan ditanya oleh Pak Tua, apa yang kamu rasakan nak? Wah, segar Pak, tidak pahit, tidak asin. Nah, disinilah si pemuda tadi mulai sadar ya. Nah, tapi yang di sini Pak Guru sampaikan bahwa kenapa bagian ini merupakan komplikasi, karena di sini dikisahkan tempat yang sangat penting ya, tempat kesadaran di pemuda, dan pemuda juga bingung. Nah, kebingungan kok kenapa malah diajak ke telaga. Baik ya, kita sudah next ya. Untuk selanjutnya adalah resolusi ya. Mengapa bagian ini bisa dikatakan resolusi? Karena sudah Pak Guru sampaikan bahwa resolusi merupakan peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang sebuah kebaikan. Saya ulangi, resolusi merupakan peristiwa yang menyadarkan tokoh. Nah, di bagian ini, bagian cerita ini itu Pak Tua itu kembali memberikan nasihat. Hatimu adalah wadah itu ya. Anak-anak bisa mempause sekali lagi untuk bisa membaca lebih detail kembali. Yang intinya di bagian ini Pak Tua itu memberikan nasihat kembali kepada si pemuda atau tamunya tadi tentang masalah yang ia rasakan, bahwa semakin besar wadah ya, semakin tidak akan merasakan permasalahan ya, seperti tadi garam dan telaga tadi. Kalau garam dimasukkan ke dalam gelas, sangat yakin bahwa gelas itu akan asin sekali dan pahit. Jika garam itu dilempar ke telaga, ya tidak akan terasa, tetap segar. Nah, itulah si bagian resolusi ini, si Pak Tua tadi yang bijak memberikan nasihat atau wejangan kepada si pemuda tadi. Baik, sampailah kita di bagian cerita yang terakhir. Di sini sudah jelas ya. Di sini masuk ke dalam koda. Perlu diingat-ingat sekali lagi anak-anak, koda adalah bagian terakhir
penutup cerita, kesimpulan atau pesan moral. Ya, ini jelas komentar atau pesan moral dari si penulis. Ya, saya Pak Guru kutip, demikianlah hatimu adalah wadah itu, perasaanmu adalah tempat itu, kalbumu adalah tempat kamu menampung segala. Jadi di sini si penulis mencoba memberikan pesan-pesan kepada pembaca sangat jelas sekali. Ini sudah luar dari cerita ya anak-anak, ini sudah atau komentar murni dari si penulis. Nah, ini sudah bisa dipahami ya, saya yakin bisa lah, ini kan sudah cukup jelas bagi saya, sudah ada contoh dan Pak Guru juga sudah menjelaskan alasan kenapa ini disebut orientasi, mengapa ini disebut perlibatan masalah, komplikasi, resolusi sampai koda. Sekali lagi anak-anak, untuk mengingat strukturnya tadi yaitu Siticom, resiko, C itu orientasi, T itu peristiwa ya tiwa, kom ya komunikasi, resi yaitu resolusi, dan yang terakhir adalah ko itu koda. Sampai di sini dulu ya untuk materi menyusun cerita inspiratif. Sebelum Bapak tutup, ada tugas yang perlu anak-anak lanjutkan, yaitu yang anak coba, yaitu membuat teks cerita inspiratif dari pengalaman pribadi atau orang lain. Minimal 1 lembar folio tidak apa-apa, yang penting strukturnya sudah terisi semua, mulai dari orientasi sampai di koda. Ceritanya boleh pribadi, cerita pernah diceritain orang lain boleh, ataupun khayalan juga boleh, yang tentunya di sini harus menyimpan atau mengandung pesan moral yang tinggi. Oh iya, jangan lupa kalau ada pertanyaan yang masih bingung bisa tanyakan melalui di kolom komentar. Kalau ada waktu nanti Pak Guru balas, atau bisa japri juga boleh sekiranya tentang materi tersebut. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya, sukses selalu. Jangan lupa di pandemi saat ini tetap semangat belajar. Mohon maaf, Pak Mas mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.